Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merefleksikan tugas mandiri seri Semangat Guru Belajar tahun 2022. Untuk menjadikan siswa saya berpikir kritis, saya sadar bahwa komunikasi antara siswa dan guru sangat berpengaruh pada minat belajar peserta didik. Apalagi saat memasuki masa PTM terbatas seperti ini, saya harus memotivasi peserta didik agar semangat belajar untuk meraih sesuatu. Saya berpikir bahwa untuk menumbuhkan minat belajar siswa, saya harus dapat membuat strategi dalam proses pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Saya sadar, peserta didik butuh pendampingan dalam proses belajar untuk beberapa materi IPA yang sulit dimengerti. Namun, waktu yang digunakan terbatas, saya harus mampu menerapkan teknik mengajar yang bervariasi. Saya berpikir bahwa pendampingan dapat dilakukan juga di waktu terbatas, ketika waktu belajar di kelas, dengan memfokuskan pada permasalahan yang ditemukan ketika pembelajaran. Menerapkan praktik, diskusi, refleksi, dan umpan balik diharapkan dapat meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik. Saya sadar, untuk menanamkan kebiasaan berpikir kritis pada peserta didik, itu perlu usaha ekstra, terutama peserta didik yang terbiasa disuapi oleh materi dan materi. Saya harus memastikan semua peserta didik untuk terlibat secara utuh dalam proses pembelajaran. Saya berpikir bahwa pembiasaan notice and wonder tidak bisa hanya berdiri sendiri di pelajaran tertentu, tapi harus menyeluruh dengan mapel lain. Saya sadar bahwa pembelajaran yang dimulai dari minat dan bakat peserta didik sangatlah penting untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik setelah melalui masa pembelajaran jarak jauh yang dirasa Saya sadar bahwa pembelajaran yang dimulai dari minat dan bakat siswa sangatlah penting untuk meningkatkan semangat belajar siswa setelah melalui masa pembelajaran jarak jauh yang melelahkan. Saya harus berpikir untuk memotivasi peserta didik agar peserta didik dapat aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran di masa PTM. Saya harus menerapkan teknik pembelajaran yang variatif, memastikan semua peserta didik mandiri, aktif dalam praktik nyata, berdiskusi dan refleksi. Saya juga harus aktif dalam kegiatan pembelajaran peserta didik dengan menghindari sikap diskriminatif terhadap peserta didik saya. Demikian refleksi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.